Momen Garuda Calling telah tiba. Daftar pemain timnas Indonesia untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali memuat nama Ole Romeni. Garuda Calling dilakukan pada Rabu. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 28 pemain yang dipersiapkan untuk mengarungi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menatap sepasang laga krusial tersebut, Patrick Kluivert memanggil sejumlah pemain pilar. Emil Audero, Marten Paes, dan Hernando Ari jadi harapan di sektor penjaga gawang. Di sektor pertahanan, Kluivert memberi ruang untuk nama-nama semodel Jay Ijes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Cuma, Kluivert tak memanggil bek FC Twente, Mace Hilgers, yang pada FIFA Matchday pada September silam berhalangan tampil karena perihal transfer. Di lini tengah, nama familiar yang hilang dari daftar pemain timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand. Padahal, selama ini Marcelino Ferdinand tak pernah absen dalam skuad timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memutuskan memanggil Ole Romeni. Sang penyerang Oxford United itu sempat diragukan bisa tampil mengingat cedera yang dialaminya di ajang pramusim Piala Presiden 2025 beberapa waktu lalu. Cuma, pemanggilan dari Kluivert ini menunjukkan bahwa proses pemulihan Ole Romeni berjalan baik. Alternatif lain bagi Kluivert di lini serang adalah dua nama yang belum lama ini melakukan sumpah WNH, yakni Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Miliano Jonathans berapi-api menatap perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dia pun siap mewujudkannya. Ya, langkah timnas Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026 yang bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Miliano Jonathans pun bertekad mengantarkan skuad Garuda ke ajang bergengsi tersebut. Timnas Indonesia akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8-14 Oktober 2025. Skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Tentu saja perjuangan timnas Indonesia tidak akan mudah karena lawan-lawan yang dihadapi merupakan tim kuat. Apalagi hanya juara grup yang berhak mendapat tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Meski demikian, Miliano sama sekali tidak gentar. Menurutnya, timnas Indonesia sudah benar-benar dekat ke Piala Dunia 2026. Pemain FC Utrecht itu pun siap membawa skaut Garuda ke panggung dunia tersebut. Untuk saat ini, Piala Dunia menjadi tujuan kita. Kita benar-benar dekat. Jadi, mari kita wujudkannya, ujar Miliano. Miliano sendiri merupakan salah satu pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu sudah mencatatkan penampilannya bersama skuad Garuda kala menghadapi Taiwan dan Lebanon pada agenda FIFA Matchday periode September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain FC Utrecht itu mengaku sangat bangga bisa mengenakan seragam merah putih. Miliano juga dibuat takjub dengan dukungan dari para supporter timnas Indonesia yang memang terkenal sangat fanatik. Dengan begitu, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi yang akan dimulai dengan menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada 9 Oktober 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025 di lokasi yang sama. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia jika penyerang Bolonya Theis Dallinga eligible untuk dinaturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Menurut penelurusan akun Halfblood Indonesia di laman Archive NL, ada marga Dallinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada 1950. Dalam beberapa minggu terakhir, beredar kabar Theis Dallinga memiliki darah Indonesia. Jika kabar ini benar, tentunya hal yang membahagiakan. Terlebih jika yang bersangkutan mau membela timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk menuntaskan target terdekat, yakni lolos Piala Dunia 2026. Theis Dallinga bukanlah pemain sembarangan. Musim ini bersama Bolonya, Theis Dallinga yang memiliki tinggi badan 190 cm telah mengemas 1 gol
dan 1 assist dari 20 pertandingan. Tercatat dari 86 pertandingan, penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol. Sederet pencapaian itu membuat Thijs Dallinga diboyong klub yang tengah menanjak di Italia, Bologna, pada musim panas 2024 dan dikontrak sampai musim panas 2028. Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab sang penyerang andalan Ole Romeni sudah pulih dari cedera. Ole Romeni sudah berlatih keras di lapangan. Tak hanya berlatih fisik, penyerang 25 tahun itu juga sudah menendang bola. Tak tanggung-tanggung, pelatih fisik timnas Indonesia Quentin Jacoba yang langsung mengawasi langsung penyerang Oxford United tersebut. Apakah ini pertanda Patrick Kluivert memanggil Ole Romeni? Medio Juli 2025, Ole Romeni mengalami cedera di Piala Presiden 2025 saat sang klub, Oxford United, menantang Arema FC. Saat itu, Ole Romeni ditekel gelandang Arema FC Paulinho Mochelin di awal pertandingan, tepatnya di menit 15. Setelah cedera itu, Ole Romeni langsung dibawa terbang ke Belanda untuk menjalani operasi. 2 bulan setelah menjalani operasi, Ole Romeni comeback ke lapangan hijau. Ole Romeni merupakan penyerang andalan timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Bahkan di 4 laga awal Ole Romeni bersama timnas Indonesia, seluruh gol skuad Garuda saat itu dicetak Ole Romeni. Satu harapannya, Ole Romeni segera pulih dari cedera. Ia diharapkan muncul sebagai ujung tombak saat skuad Garuda menantang Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9-12 Oktober 2025. Ole Romeni sendiri sudah meminta kepada Patrick Kluivert memanggilnya untuk laga melawan Arab Saudi dan Irak. Satu lagi calon pemain naturalisasi siap memperkuat timnas Indonesia, kali ini dari Jerman. Ia adalah Laurin Ulrich. Meski belum ada respons dari PSSI, namun pecinta sepak bola di tanah air sudah dihebohkan terkait pernyataan Laurin Ulrich yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia saat ditanya kans bergabung dengan skuad Garuda. Walau tak secara eksplisit, namun Laurin Ulrich memberikan kode keras kalau itu bisa saja terjadi. Pernyataan Laurin Ulrich terlontar di tengah persiapan timnas Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 8 dan 11 Oktober mendatang. Di laga pertama, skuad Garuda akan bertanding melawan tuan rumah Arab Saudi dan selanjutnya bersua Irak. Meski berat, pasukan Patrick Kluivert harus bisa mengemas 2 kemenangan guna mengamankan langkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Stok di lini tengah sebenarnya sudah lebih dari cukup karena Patrick Kluivert punya Tom Hay, Joey Pelupessy, dan Nathan Tjou-Aon. Hanya saja jika PSSI masih butuh tambahan tenaga, ada baiknya segera menaturalisasi Laurin Ulrich. Berperan sebagai gelandang serang, playmaker kepunyaan VfB Stuttgart ini sosok pengatur serangan dengan kemampuan dan talenta di atas rata-rata. Di Jerman, pemain bernomor punggung 8 merupakan satu di antara sedikit wonderkid yang mampu menembus timnas Jerman, mulai dari U16 hingga U19. Hanya saja persaingan ke timnas senior yang ketat membuat Laurin Ulrich tersisih. Mengingat usianya yang masih 20 tahun serta bakatnya yang jempolan, Patrick Kluivert akan mendesak PSSI untuk segera melakukan komunikasi dengan Laurin Ulrich. Pascal Struijk mengantongi izin dari FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, namun dia perlu melalui proses naturalisasi untuk melakukan hal itu. Nama Pascal Struijk belakangan sedang hangat diperbincangkan seiring dengan kehadiran sang bek tengah berusia 25 tahun di dekat Patrick Kluivert. Mereka sempat tertangkap kamera berada dalam frame yang sama, dan itu menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Sebab, Struijk merupakan pemain keturunan Indonesia yang besar di Belanda. Sejauh ini, dia belum pernah melakukan debut di timnas Belanda. Bek tengah berusia 25 tahun itu hanya pernah bermain untuk tim U17 Belanda dalam 3 kali kesempatan. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk pernah mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Hal ini membuatnya eligible di mata FIFA. Mungkinkah kedatangan Patrick Kluivert dalam pertandingan Leeds United melawan Oxford United akan mengubah pemikiran Pascal Struijk?